Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elsa Vipania Brusumbiring dengan NPM 22042201059 dari program studi administrasi bisnis. Dari video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang daur ukuran, daur kehidupan dan pertumbuhan organisasi yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori organisasi dan administrasi. Ukuran, daur kehidupan dan pertumbuhan organisasi. Yang pertama kita akan membahas tentang ukuran organisasi. Ukuran organisasi adalah pembahasan mengenai besar kecilnya sebuah organisasi. Persoalan ukuran organisasi menurut Robbins dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, tidak semua anggota dari organisasi memiliki masa kerja yang tetap atau permanen. Yang kedua, hubungan antara ukuran organisasi dengan jumlah anggotanya. Yang ketiga, efisiensi dan kemampuan masing-masing anggota yang bekerja dalam suatu organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran organisasi dan karakteristik struktural. Ukuran organisasi menunjukkan jumlah total anggota atau personil dalam sebuah organisasi. Menurut Robbins, hubungan organisasi dan kompleksitas struktur dibedakan menjadi 3 jenis diferensiasi. Di antaranya yang pertama, diferensiasi horizontal. Diferensiasi horizontal adalah diferensiasi yang menunjukkan banyaknya jumlah unit kerja dalam organisasi. Yang kedua, diferensiasi vertikal. Diferensiasi vertikal menunjukkan pada banyaknya jumlah tingkatan hierarki dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, diferensiasi spasial. Diferensiasi spasial menunjukkan pada derajat persebaran lokasi geografis dari fasilitas dan personil suatu organisasi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang ukuran organisasi dan birokrasi. Secara umum, birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang muncul pada fase tertentu dalam daur kehidupan organisasi. Hal ini dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu yang melatar belakanginya. Dengan kata lain, birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efisien yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi sesuai tujuan yang telah disepakati dalam sebuah organisasi atau instansi atau lembaga pemerintah. Selanjutnya, 3 pokok organisasi: kompleksitas, formalitas, dan sentralisasi. Cukup untuk membedakan 3 tipe pokok organisasi, yakni organisasi organik, organisasi mekanistik, dan organisasi birokratik atau HETS. Organisasi organik dicirikan oleh kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi yang semuanya rendah atau low dan mempunyai lingkungan yang dinamis. Kemudian, organisasi mekanistik dicirikan oleh kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi yang semua tinggi atau high dan mempunyai lingkungan yang stabil. Kemudian yang ketiga, organisasi birokratik dicirikan oleh kompleksitas dan formalisasi tinggi, namun sentralisasi rendah. Kemudian, fase perkembangan kehidupan organisasi. Usia atau fase kehidupan organisasi memengaruhi karakteristik dalam pengelolaan organisasi tersebut.
Konsep ini pada awalnya digagas oleh seorang ahli organisasi Amerika yang bernama Larry Greiner pada 1972. Pernyataan bahwa organisasi-organisasi pada umumnya mengalami suatu proses perkembangan sejalan dengan waktu dan bertambahnya ukuran organisasi itu sendiri. Organisasi sama halnya dengan manusia yang mengalami masa pertumbuhan. Fase-fase tersebut adalah entrepreneurial, kolektivitas, delegasi, formalisasi, kolaborasi, dediferensiasi, atau post-industrialisasi. Fase pertama yaitu fase entrepreneurial. Fase pertama ketika organisasi didirikan atau anggotanya masih sedikit, di mana memudahkan dalam mengontrol aktivitas organisasi. Fase ini dicirikan oleh kreativitas yang tinggi dan tujuan yang ambigu. Organisasi seolah-olah masih mencari bentuk. Pada fase ini, tak sedikit organisasi yang gagal sehingga banyak perusahaan kecil tutup atau berhenti. Munculnya krisis dalam organisasi berupa krisis kepemimpinan yang disebabkan oleh aktivitas organisasi yang meluas. Timbul karena pengelola tidak mampu mengendalikan aktivitas organisasi sendiri. Fase yang kedua, fase kolektivitas. Fase ini apabila krisis dapat dilewati, tugas manajemen profesional yakni membangun integrasi kolektif di antara bagian yang telah terdiferensiasi oleh organisasi, mulai memperjelas struktur dan fungsinya. Pada fase ini terjadi krisis otonomi. Bagian dalam organisasi memerlukan wewenang yang lebih besar untuk mengelola aktivitasnya dan tidak bersedia dikontrol oleh keputusan yang terpusat. Fase selanjutnya, fase delegasi. Pada fase ini terjadi apabila masa krisis otonomi dapat dipecahkan, mulai mendelegasikan keputusan ke bawah. Struktur mulai diformalisasikan dengan aturan yang lebih formal, dengan tujuan mempertahankan efisiensi dan stabilitas organisasi. Ketika organisasi mengalami pertumbuhan lebih kompleks, maka timbul krisis baru, yakni krisis kontrol, di mana desentralisasi pengembalian keputusan menyebabkan pengelola organisasi kehilangan atau berkurang kemampuan untuk mengontrol organisasi. Kemudian fase formalisasi. Pada fase ini cara kontrol birokratis mulai diterapkan. Adanya standarisasi pada aktivitas, maka organisasi dapat dikontrol secara efektif dan efisien. Kontrol birokratik yang makin detail dan rumit menyebabkan gejala birokrasi yang berlebihan. Organisasi menjadi tidak efektif dan efisien, berkurang daya adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang menimbulkan krisis birokratik. Krisis ini menyebabkan birokrasi mendapat nama jelek. Kemudian kita akan membahas tentang peran administrasi dalam fase kehidupan organisasi. Jika kita ingin menentukan peran administrasi dalam setiap fase dalam daur kehidupan organisasi, kita dapat menganalisis model Greiner. Artinya, pada masing-masing fase, administrator atau pengelola organisasi tentunya memiliki peran yang berbeda-beda. Namun di sini ada pemikiran lain yang berkaitan dengan pertumbuhan atau daur kehidupan organisasi, yaitu dari Katz dan Kahn.
tahun 1966. Mereka membuat sebuah metode di mana kompleksitas fungsi-fungsi dalam organisasi dapat dibedakan secara evolusioner. Model ini lebih mudah untuk menjelaskan peran administrasi dalam fase-fase kehidupan organisasi. Fase pertama yaitu fase pembentukan organisasi. Menurut model Katz dan Kahn, ketika organisasi pertama kali dibentuk, satu-satunya elemen dalam struktur organisasi adalah fungsi technical core, yaitu inti teknis dari pengembangan suatu produk atau jasa yang akan dihasilkan oleh organisasi. Kemudian fase pertumbuhan pertama organisasi. Pada fase pertumbuhan pertama, terjadi pemisahan atau diferensiasi terhadap pola aktivitas. Selain tugas-tugas inti yang bersifat teknis atau core production tasks, berkembang pula aktivitas-aktivitas yang khusus mendatangkan input-input atau memasarkan output-output. Kemudian fase pertumbuhan kedua organisasi. Fase berikutnya, karena kegiatan makin kompleks, organisasi membutuhkan koordinasi dan integrasi di antara ketiga aktivitas tersebut, yaitu fase pembelian, produksi, dan pemasaran. Agar terjadi sinkronisasi yang baik, biasanya fungsi administrator muncul di sini. Ada satu orang atau unit khusus yang bertanggung jawab mengelola fungsi-fungsi organisasi agar berjalan harmonis satu sama lain. Kemudian fase pertumbuhan ketiga organisasi. Dibutuhkan fungsi khusus lagi, yaitu fungsi adaptasi atau adaptive function yang bertujuan memantau lingkungan dan menyimpulkan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan internal organisasi dalam rangka menghadapi faktor lingkungan tersebut. Fungsi administrasi atau executive decision making ini sebenarnya sudah berkembang sejak fase sebelumnya. Akan tetapi pada fase ini biasanya fungsi tersebut lebih ketara lagi dan didukung oleh fungsi-fungsi adaptif yang dikembangkan secara lebih spesifik, serta perencanaan strategis atau strategic planning, peramalan kondisi-kondisi ekonomi atau ekonomi forecasting, penelitian pasar atau market research, penelitian dan pengembangan research dan development, perencanaan pajak, penasihat hukum, dan lobby kepada pihak-pihak luar atau lobbying. Model tersebut membantu kita memilih peran administrasi dalam fase atau daur kehidupan organisasi. Model Greener mungkin bisa juga dianalisis untuk menggambarkan hal yang sama, tetapi tidak sejelas model Katz and Kahn. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai ukuran daur kehidupan dan pertumbuhan organisasi. Apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian materi yang kurang baik, saya mohon maaf dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih.